Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari video sebelumnya. Untuk saat ini kita sudah masuk ke nomor 21, di mana nomor 21 ini adalah contoh soal isai ya. Jadi pada nomor 21 diketahui ada sebuah segitiga PQR memiliki sudut siku-siku di titik Q. Jika panjang PQ sama dengan 6 cm dan panjang PR sama dengan 10 cm, yang ditanyakan adalah panjang sisi segitiga yang belum diketahui, dan yang kedua yang ditanyakan adalah luas segitiga PQR. Nah, untuk soal cerita mengenai segitiga siku-siku seperti ini, ada baiknya kita menggambar dulu bentuk segitiganya ya. Kita bisa menggambar bentuk segitiga seperti apapun gak apa-apa, yang penting bentuknya segitiga siku-siku. Nah, kita di sini misalkan segitiga siku-sikunya seperti ini. Kita tentukan di mana letak segitiga siku-sikunya, misalkan di sini ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Nah, menurut soal nomor 21, segitiga ini namanya PQR. Nah, sudut siku-sikunya terletak di titik Q. Kita langsung saja, sudut siku-sikunya adalah sudut Q ya. P dan R kita terserah mau yang mana saja, misalkan di sini P, di sini R misalkan, atau dibalik pun tidak apa-apa, ini tidak masalah untuk dua sudut yang lain. Intinya kita memasangkan dulu atau menuliskan dulu di mana sudut siku-sikunya. Nah, kalau sudah, kita masukkan apa yang diketahui. Yang pertama sudut atau panjang PQ. Panjang PQ itu 6 cm ya misalkan. Lalu panjang PR itu 10 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi yang belum diketahui ya. Yang ditanyakan itu panjang sisi yang belum diketahui. Panjang sisi yang belum diketahui adalah panjang RQ. Berarti RQ itu berapa? Yang pertama ya, yang A. Lalu yang B itu yang ditanyakan itu luas PQR, luas segitiga PQR. Nah, kita jawab yang A dulu ya. Kita mencari panjang RQ. Jadi panjang RQ, nah ini kan segitiga siku-siku ya. RQ di sini ini berlaku sebagai tinggi ya, karena menjulang ke atas. Ingat, rumus tinggi itu adalah pada segitiga siku-siku, tinggi kuadrat sama dengan hipotenusa kuadrat dikurangi alas kuadrat. Nah, tinggi di sini RQ ya. Jadi RQ kuadrat sama dengan, pada segitiga PQR, hipotenusa atau garis miringnya yang mana? Garis miring adalah sudut atau maksudnya sisi di depan sudut siku-siku. Nah, sisi di depan sudut siku-siku panjangnya 10, jadi hipotenusanya adalah 10. Atau kalau mau lebih jelas lagi, berarti hipotenusanya adalah PR misalkan. Kita tulis nama garisnya ya. Lalu berarti alasnya adalah PQ. Jangan lupa kuadratnya ya. Sehingga RQ kuadrat sama dengan PR itu 10 kuadrat dikurangi PQ 6 kuadrat. Sehingga RQ sama dengan 100 ya. 10 kuadrat itu 100 dikurangi 6 kuadrat alias 6 kali 6 36. Ini kuadrat ya. Sehingga RQ kuadrat sama dengan 64. Sehingga RQ sama dengan akar 64. Sehingga RQ sama dengan 8. Karena alas dan hipotenusanya cm, maka sisi yang lain pun dalam cm. Itu untuk nomor A. Sekarang yang B. Yang B itu yang ditanyakan adalah luas segitiga PQR. Jadi luas segitiga itu kan rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita sudah punya nih alas dan tingginya di sini pada segitiga PQR. Setengah, alasnya itu 6 ya. Alas 6. Nah, tinggi kan RQ yang barusan kita cari. Tingginya 8. Nah, berarti ini bisa dicoret ya, 3. Jadi tinggal 1 kali 3 kali 8. 1 kali 3, 3 kali 8, 24. Nah, satuannya cm kuadrat karena besaran luas.
Itu untuk nomor 21. Kita lanjut ke nomor 22. Jadi di nomor 22 ini ada sebuah persegi panjang ya, ABCD, dimana memiliki yang diketahui itu panjang AB 12 cm. AB berarti ya 12 cm. Lalu dan juga diagonal ya, punya diagonal AC panjangnya 20 cm ini maksudnya. Jadi diagonal AC nih ya, garis yang putus-putus panjangnya 20 cm. Nah, tentukan yang pertama itu panjang sisi AD, yang kedua itu keliling persegi ABCD. Nah, kita kerjakan yang A dulu. Panjang sisi AD, berarti ini yang ditanyakan, panjang sisi AD. Nah, panjang sisi AD itu bagaimana caranya? Nah, kalau kita lihat persegi panjang ini terbentuk dari dua buah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku pertama itu segitiga ABC, segitiga siku-siku kedua itu segitiga ADC. Nah, kedua segitiga siku-siku ini dipisahkan oleh garis diagonal ini, garis diagonal dari persegi panjang ABCD. Nah, untuk itu, untuk mencari panjang AD, kita manfaatkan saja rumus teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Jadi kita di sini mengambil segitiga ADC ya. ADC, kita ambil segitiga ADC, pindahkan ke sini. Nah, segitiga ADC kan seperti ini nih, A, ini D, ini C. Yang diketahui ini AC 20 cm. Nah, lalu yang ditanyakan adalah AD, ini ya, saya kasih tanda tanya. Lalu satu sisi yang lain DC itu kan sama dengan panjang AB 12 ya, karena ini merupakan bentuk bangun persegi panjang. Jadi sisi yang berhadapan itu pasti sama panjang. Jadi DC pun ini 12 cm. Dari mana? Karena panjangnya sama dengan AB. Nah, jadi untuk mencari AD atau DA ya, kita menggunakan rumus teorema Pitagoras ya. Kan di sini sudut siku-siku nih. Ya, setiap sudut pada bangun persegi itu pasti 90 derajat atau siku-siku. Jadi di sini kita mencari AD itu berarti sama dengan mencari tinggi pada segitiga siku-siku. Bagaimana rumus tinggi pada segitiga siku-siku? Nah, sama seperti pada soal sebelumnya. Jadi rumusnya tinggi kuadrat sama dengan hipotenusa kuadrat dikurangi alas kuadrat. Nah, berarti di sini tingginya adalah AD ya. AD kuadrat sama dengan hipotenusanya ya, sisi di depan sudut siku-siku yaitu AC, dan alasnya adalah DC atau CD. Di sini AD kuadrat sama dengan AC kuadrat 20 kuadrat dikurangi DC kuadrat 12 kuadrat, sehingga AD kuadrat sama dengan 400 ya, 20 kuadrat itu 400, 20 kali 20 400 dikurangi 144, sehingga AD kuadrat sama dengan 256, sehingga AD sama dengan akar 256 atau 16 ya. Akar 256 itu 16, karena yang lain satuannya cm, maka ini pun cm ya. Nah, panjang AD sudah kita dapatkan, kita berarti bisa mencari keliling ya. Bisa mencari keliling, ini berarti yang A ya. Yang B, kita bisa mencari keliling. Nah, keliling itu apa sih? Keliling itu penjumlahan semua sisi ya. Berarti sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD atau DC juga sama, dan ditambah sisi AD. Nah, sisi AB panjangnya adalah 12. Sisi BC, nah BC itu kan sama dengan AD ya, sama panjang. Nah, AD sementara 16, BC pun 16. CD tadi sudah dibahas sama dengan AB yaitu 12. Tambah AD
yaitu 16 ya. Baru saja kita cari. Sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 56 cm. Itu untuk nomor 22. Nah, untuk nomor 23 itu saya tidak akan bahas pada video ini karena nomor 23 itu kisi-kisinya sama persis dengan nomor 9 ya. Jadi silahkan pelajari nomor 9 Pilgan pada video sebelumnya. Jadi untuk nomor 23 kalian nanti mempelajari lagi nomor 9 pada video sebelumnya yang membahas tentang jarak sebuah kapal berlayar ya. Kita lanjut ke nomor 24. Jadi di nomor 24 itu ada sebuah prisma segitiga ya. Perhatikan prisma ABCDEF di samping. Jika panjang AB 12 cm, ini 12 ya AB. Lalu panjang CP, ini CP, berarti CP ini tinggi, alasnya tinggi segitiga itu 8 cm. Ini 8 cm. Lalu BC itu sisi salah satu segitiga 10 cm. Nah, di sini ada lambang BC itu ada lambang garis dua gini ya, garis dua pendek seperti ini, artinya panjang BC sama dengan semua panjang yang ada garis duanya seperti ini, seperti sama dengan, berarti BC itu panjangnya sama dengan AC, sama dengan EF, dan sama dengan DF. Jadi segitiga ini yang berlaku sebagai alas adalah segitiga sama kaki ya, karena kaki ada dua sisi yang sama panjang. Lalu juga panjang BE itu 20 cm. Nah, di sini panjang BE itu sama dengan panjang CF dan sama panjang dengan AD karena ada satu lambang strip satu ya. Ini artinya tiga garis yang punya lambang strip ini panjangnya sama. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan luas permukaan prisma ini. Nah, luas permukaan prisma. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma kan kita menjumlahkan seluruh panjang sisi-sisi bangun prisma ini ya. Jadi yang pertama itu ada bidang apa saja sih, kan ada bidang depan ini ya segitiga, lalu yang di belakang ini juga segitiga, bentuknya sama, jadi cukup nyari luas satu bidang lalu dikalikan 2 untuk segitiga. Lalu ada persegi panjang yang di bawah, persegi panjang yang di samping kanan, dan persegi panjang yang di samping kiri. Jadi untuk menentukan luas permukaan itu kan bisa kita tuliskan 2 kali luas segitiga ABC. Kenapa dikali 2? Karena ABC dan DEF itu bentuknya sama, jadi cukup satu aja yang dicari lalu dikalikan 2. Nanti berarti segitiga DEF tidak usah dimasukkan ke dalam sini. Lalu berarti yang kedua, luas persegi panjang ABDE yang bawah ya. Lalu yang ketiga adalah luas persegi panjang BEFC ya. Dan yang keempat ya, yang samping kanan sudah, yang samping kiri berarti luas persegi panjang ADFC. Nah, jadi seperti ini rumus dari luas permukaan. Nanti mungkin gambarnya berbeda, jadi mungkin huruf-hurufnya pun berbeda, nama titik-titiknya, jadi kalian menyesuaikan saja seperti apa nanti ketika menemukan soal yang mirip seperti ini. Yang pertama dulu kita cari luas segitiga ABC, berarti 2. Luas segitiga itu kan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Nah ya, berarti ini habis ya, tinggal alas segitiga kali tinggi segitiga. Nah, alasnya ini kan ini, alasnya berarti AB ya.
sementara tingginya adalah PC atau CP. Nah, ini untuk segitiga ya. AB-nya berarti adalah 12, tingginya adalah 8, berarti sama dengan 12 dikali 8 itu 96. Ini untuk segitiga sudah selesai. Yang selanjutnya luas persegi panjang yang ABDE. ABDE ini yang bawah berarti ya. ABDE boleh, ABED boleh. Apa itu? Berarti persegi panjang itu apa namanya? Panjang kali lebar ya. Panjangnya berarti AB, lebarnya BE. Berarti AB kali BE. Atau bisa ditulis 12 dikali 20. 12 dikali 20 itu hasilnya adalah 240. Nah, ini berarti 96 tambah 240. Ini untuk persegi panjang ABDE sudah. Sekarang persegi panjang BEFC. BEFC itu berarti adalah panjang BC dikali panjang BE ya. Ini sebagai panjang, ini sebagai lebar. BC sebagai panjang, BE sebagai lebar. Sehingga adalah BC 10 dikali BE 20. Hasilnya 200. Sudah selesai. Dan yang terakhir ADFC. ADFC itu berarti AD dikali AC ya, AC dikali AD. AC dikali AD. AC-nya itu adalah, nah AC itu kan sama dengan BC yaitu 10 ya. AD-nya itu 20. Sehingga hasilnya 200. Ini pun ditambahkan 200. Sehingga 96 tambah 240 tambah 200 ditambah 200 itu hasilnya adalah 736. Nah, satuannya apa? Karena yang lain satuannya cm dan itu pun cm. Tapi karena luas ditambahi belakangnya kuadrat atau cm pangkat 2. Kita lanjut ke nomor 23 alias nomor terakhir ya. Di sini ada sebuah soal di mana ada gambar limas persegi panjang ya, bukan persegi, limas persegi panjang ABCD. TABCD berarti T-nya sebagai puncak. Lalu diketahui panjang AB 10 ya. Panjang BC 12 dan tinggi limas atau OT itu 8 cm. Kita disuruh menentukan di sini volume dari limas TABCD. Ingat, volume dari limas itu kan seluruh limas ya yang ada di muka bumi ini. Volumenya itu kan sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas ya. Nah, kita cari ya alasnya, luasnya apa sih. Nah, alasnya itu kan bentuknya adalah persegi panjang ABCD. Persegi panjang itu kan rumus luasnya itu berarti panjang ya, panjang kali lebar. Sementara ini luas alas ya, luas alas itu panjang kali lebar karena bentuknya persegi panjang. Lalu tinggi limasnya adalah tinggi limas itu berarti dari alas sampai ke puncaknya berarti panjang OT ya. OT itu atau tinggi limas sepertiga. Nah, panjang dari alasnya itu kan 10 atau AB lah biar lebih jelas. Sementara lebarnya itu adalah BC. Ini dikali OT tinggi limas ya. Sehingga di sini sepertiga, AB-nya 10, lalu BC-nya adalah 12 dan OT-nya adalah 8. Berarti ini bisa ya 3 sama 12 dicoret. Sehingga ini menghasilkan di sini 4 ya. Di sini 1. 1 per 1 habis ya. Lalu berarti di sini tinggal 10 kali 4 kali 8. 10 4 kali 8 itu adalah 32, sehingga 10 kali 32 adalah 320 cm. Karena volume berarti dalam kubik ya.